Shalom bagi siswa kelas 6. Selamat memasuki semester yang baru. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan saya berdoa saudara bisa mengikuti pelajaran agama ini di dalam satu semester, bahkan satu tahun ini sebelum saudara meninggalkan sekolah dasar. Kira-kira gitu. Nah, tema kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Mari kita lihat. Nah, dasar Alkitabnya dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah nasihat Paulus bagi jemaat di Roma, bahwa kehidupan orang-orang Roma pada waktu itu adalah bagaimana mereka hidup dengan mereka bersosial dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Akhirnya Paulus menasihati mereka bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar ritual di gereja atau bersekutu di rumah atau kumpul, tetapi yang Paulus paling tekankan di sini adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Maksudnya apa, Pak? Apakah tubuh kita dimasukkan dalam kantong persembahan? Oh, tidak. Jadi hidup kita itu lebih daripada ibadah kita gitu loh. Jadi hidup kita benar, kita bergaul dengan orang lain itu kita tidak menyakiti hati orang, kita ada dalam satu komunitas, kita tidak jadi batu sandungan, itu berarti hidup kita benar. Itu namanya ibadah, itu menurut Paulus. Ya. Nah, ini ringkasan materinya. Manusia itu disebut sebagai imago Dei. Itu dalam bahasa aslinya, artinya segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah di sini bukan berarti kalau wajah kita itu hitam, lalu Allah hitam, atau wajah kita putih, lalu oh berarti Allah itu putih. Tidak. Segambar dan serupa Allah yang dimaksudkan di sini adalah sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Sifat-sifat apa, Pak? Misalnya kasih, kesucian, dan akal budi. Nah, jadi segambar dan serupa Allah di sini bukan berarti wajah kita sama dengan wajah Allah. Itu ya. Jadi kalau rambut kita keriting, berarti Allah juga rambutnya keriting berarti dong. Oh tidak, maksudnya segambar dan serupa itu apa tadi? Sifat-sifat Allah ada di dalam diri kita. Nah, dengan demikian, manusia disebut sebagai makhluk yang mulia dan sempurna. Loh, kok makhluk yang mulia dan sempurna? Maksudnya apa, Pak? Sebab ciptaan yang lain, ini maksudnya, sebab ciptaan yang lain tidak segambar dan serupa Allah. Apakah hewan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak? Oh, tidak mungkin. Ya kan? Manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ya, manusia itu bisa mengasihi sesamanya. Kalau dia punya sesuatu, dia bisa berbagi. Nah, apakah binatang bisa berbagi? Ya tidak. Ya. Jadi, kenapa kita disebut sebagai ciptaan yang mulia? Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita berbeda dengan binatang, kita berbeda dengan tumbuhan, kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, yang baik yang ada di laut maupun yang ada di darat, baik yang ada di udara. Ya, ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Jadi ibadah itu wujudnya apa? Yaitu bentuk dari kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dan menyembah Tuhan. Jadi ibadah itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan berarti dengan kita ibadah, lalu kita menjadi orang yang kudus, kita menjadi orang yang suci. Tidak. Tetapi dengan kita beribadah, kita sedang menunjukkan hormat atau rasa kita menghargai kepada Tuhan. Wujud dari kita menyembah Tuhan. Sebab semuanya itu berasal dari Tuhan. Betul? Kalau kita hidup hari ini kan dari Tuhan. Kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa melihat ciptaan Tuhan yang baik, kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita. Semuanya itu kan bagian dari pemberian Tuhan. Jadi dengan kita ibadah, kita sedang menghormati dan menyembah Tuhan. Ibadah merupakan pengakuan kepada Tuhan yang disembah. Artinya,
siapa yang kita sembah, itulah Tuhan kita. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menyembah pohon, berarti dia menganggap pohon itu sebagai Tuhannya. Tahu ya, orang-orang di luar sana yang tidak bertuhan itu menyembahnya pohon, menyembahnya batu-batu, ya kan? Dia sukanya pergi ke tempat-tempat yang tidak dijumpai oleh orang lain lah, kira-kira begitu. Artinya dia menganggap itu sebagai Tuhannya. Nah, tapi kalau kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus Kristus itu menjadi Tuhan kita. Begitu. Nah, ibadah tidak hanya diartikan sebatas upacara keagamaan. Maksudnya apa, Pak? Yaitu kegiatan ibadah yang dilakukan di gereja, sekolah, atau rumah, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan sikap hidup kita setiap hari. Jadi ibadah, kalau ditanya, ibadah itu apa sih? Ya bagaimana kita menyanyi di gereja, memuji Tuhan. Tidak sebatas itu. Memang itu disebut ibadah, tapi tidak sebatas itu. Ingat ya. Loh, terus yang benar apa? Jadi ibadah yang benar itu bagaimana hidup kita itu dengan sosial, bagaimana kita hidup dengan orang lain, bagaimana kita hidup benar di tengah lingkungan di mana kita berada, itu bagian dari ibadah. Jadi di dalam lingkungan itu kita disenangi, itu adalah kita beribadah yang sejati. Jangan sampai di lingkungan kita membuat kekacauan, atau di lingkungan kita membuat keributan. Nah, itu adalah ibadah kita nggak benar. Jadi ibadah itu lebih kepada sikap hidup. Ingat, tadi apa pesan Paulus dalam Roma 12 ayat 1? Persembahkanlah tubuhmu. Iya ya, tubuh sebagai persembahan yang hidup. Gitu kan? Nah, mari kita lihat. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Atau ibadah yang sebenar-benarnya. Ya, ibadah yang sejati bukan sekedar rajin ke gereja, rajin berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan, tetapi terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Wow, jadi ibadah itu, jadi kalau kita rajin ke gereja, rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi perintah Tuhan kita nggak lakukan, itu berarti sama dengan kita tidak beribadah. Apa perintah Tuhan, Pak? Saling mengasihi, saling menghormati, ya kan? Tidak menyakiti hati orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu perintah Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati. Nah, itu ibadah yang benar. Jadi ibadah itu tidak sekedar ini nih, rajin ke gereja, berdoa dan memuji Tuhan. Tidak ya. Jadi ibadah yang sejati dalam bahasa Ibrani berasal dari kata abodah, yang berarti bakti, hormat, atau penghormatan. Dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang mengakui menghargai Tuhan. Jadi dapat diartikan apa? Bahwa ibadah adalah ungkapan rasa takut dan hormat kita, serta rasa syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan. Dengan alasan Ia sudah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Jadi ingat, ibadah yang benar apa tadi? Ibadah yang sejati bukan sekedar di gereja, rajin berdoa dan memuji Tuhan. Tapi lebih dari apa? Sikap hidup kita kepada sesama, pada orang lain. Itu ya. Nah, Adam dan Hawa selalu berkomunikasi dengan Tuhan di Taman Eden. Bentuk ibadah mereka adalah apa? Menaati semua perintah Tuhan. Ya, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaannya. Pekerjaan Kain apa? Petani. Jadi kalau petani, apa yang dia persembahkan? Hasil bumi. Pekerjaan Habel apa? Gembala domba. Ya. Jadi yang dia persembahkan apa? Ya binatang-binatang. Tidak mungkin apa? Hasil-hasil tanah. Kan sesuai dengan pekerjaannya. Set juga memanggil nama Tuhan untuk menyembahnya. Set ini siapa? Pengganti Habel. Setelah Kain membunuh Habel, lalu Hawa melahirkan Set. Nuh adalah orang yang hidup saleh pada zamannya, yang penuh dengan kejahatan. Semuanya ini adalah bentuk dari ibadah mereka untuk mengakui dan menghormati Tuhan. Jadi Nuh menjaga hidupnya benar, saleh di hadapan Tuhan, yang walaupun dia berada di dalam lingkungan yang jahat, atau lingkungan yang tidak benar, tetapi dia tetap mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari Nuh, dari Set, dari Adam dan Hawa, bahkan Kain dan Habel. Mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Begitu. Mari kita lihat apa kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ibadah sejati itu bukan hanya sekedar ritual seperti yang dilakukan di gereja.
Oke? Tetapi ibadah sejati adalah bagaimana kita bersosial dengan baik. Hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan teman-teman kita di sekolah, hubungan kita dengan keluarga di rumah, dengan papa mama, itu adalah ibadah yang benar. Artinya, hubungan kita dengan sesama adalah bentuk dari ibadah. Ya, kita ini jadi berkat di lingkungan atau jadi pengacau di lingkungan. Tahu ya, pengacau itu pembuat kegaduhan, rusuh ya, membuat sesuatu yang nggak benar di lingkungan. Ya, ibadah tidak hanya bisa dibatasi dengan gedung dan upacara keagamaan. Jadi ibadah itu ingat tidak hanya sekedar memuji Tuhan, yang walaupun memuji Tuhan itu adalah bagian dari ibadah. Ya, jadi ibadah tidak hanya sekedar memuji Tuhan. Begitu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat belajar, sukses selalu. Ingat yang walaupun belajar di rumah, tapi harus bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Ya, jaga kesehatan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa, Tuhan, aku bersyukur berkati semua siswa kelas 6 yang belajar di rumah. Mereka boleh belajar dengan baik. Walaupun Bapak Ibu guru tidak mendampingi mereka, tapi aku berdoa, Roh Kudus-Mu akan menjamah hidup mereka, menjagai mereka, Tuhan yang berbicara atas hidup mereka. Aku bersyukur hari ini bisa memberikan materi yang baik buat mereka. Kami bersyukur Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.